Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik kepada kita. Untuk itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih, untuk kebaikannya kepada kita. Kita mau nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Engkau menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih hari ini kami dapat belajar bersama-sama. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat belajar dengan baik, agar kami dapat mengerti dan menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian sudah hidup dengan tertib? Wah, hebat. Sudah belajar untuk hidup dengan tertib. Apakah kemarin kalian sekolah minggu? Hebat, itulah anak yang tertib dalam beribadah. Selalu beribadah sekolah minggu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak terlambat. Ayo yang masih suka bolong-bolong sekolah minggunya, ayo mulai minggu depan jangan lupa untuk beribadah sekolah minggu. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, minggu ini kita masih belajar karakter penguasaan diri. Dan kita masih belajar dengan konsep ketertiban. Nah, sekarang sebelum kita akan mendengarkan renungan hari ini, kita mau menyanyikan lagu Buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu tertib? Tertib itu mematuhi aturan. Hari ini kita akan belajar renungan dengan judul
peraturan yang ada di sekolah? Ya, tidak terlambat masuk sekolah. Lalu menggunakan seragam dengan rapi, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, dan masih banyak peraturan yang lainnya. Di dalam Alkitab juga menjelaskan tentang hidup tertib. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5, Eka akan membacakannya untuk kita semua. 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Eka akan ulangi ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, anak-anak, Bapak Paulus memberikan nasihat kepada Timotius bagaimana agar anak-anak Tuhan dapat menang melawan kejahatan atau melawan godaan, yaitu dengan mengikuti atau menaati peraturan. Bapak Paulus memberikan contoh dari seorang olahragawan. Seorang olahragawan itu atau seorang atlet, misalnya atlet lari atau atlet sepak bola. Nah, seorang olahragawan bisa menjadi juara jika ia berlatih dengan aturan-aturan yang ditentukan. Jika dia mengikuti perlombaan dengan mematuhi peraturan. Apabila dia tertib dalam berlatih, apabila ia mengikutinya dengan menaati aturan-aturan, maka seorang olahragawan itu dapat memperoleh mahkota juara. Nah, apakah kalian pernah mengikuti lomba? Wah, tentu pernah. Di dalam lomba tentu ada sebuah peraturan-peraturan. Jika kalian berlomba dengan melanggar peraturan, apakah kalian bisa menang? Tentu saja tidak bisa. Para juri tentu akan menganggap kalian gugur karena kalian melanggar peraturan. Untuk itu kalian harus selalu menaati peraturan. Kekacauan atau ketidakteraturan selalu dihasilkan oleh si jahat. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan tertib, dengan mematuhi aturan, baik di dalam kegiatan sehari-hari di rumah, di sekolah, dalam beribadah, atau di mana saja, agar kita selalu tertib dan taat aturan. Anak-anak, kita mau belajar untuk melakukan kegiatan dengan menaati aturan, bukan untuk menjadi juara seperti olahragawan, tetapi untuk membuat kita menjadi terarah dan kita dapat mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang terbaik. Saat kalian belajar dengan taat aturan, maka itu akan menolong kalian untuk mendapatkan hasil yang baik dan kalian akan menjadi anak yang disiplin. Ayo, mulai sekarang patuhi aturan yang ada, baik itu peraturan yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di masyarakat. Tetap mengikuti peraturan. Saat di sekolah, sekolah punya aturan. Jadi kalian harus mematuhi aturan yang diberikan oleh sekolah. Mengerjakan tugas dengan baik,
Saat belajar, belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan seragam dengan rapi, dan tidak terlambat saat belajar. Itu akan menolong kalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian akan menjadi anak yang disiplin, dan kalian mau taat untuk mematuhi aturan di mana saja kalian berada. Sekarang kita mau menyanyi, mau taat kepada Tuhan. Kita nyanyikan T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Sekarang mari kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tuhan ingin agar kita hidup dengan tertib. Dan hari ini kita sudah belajar, sekolah punya aturan. Kita mau menaati setiap aturan yang diberikan dari sekolah. Sekarang mari kita berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan agar menolong kita, agar kita dapat menaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami mau hidup dengan tertib. Kami mau menaati setiap peraturan yang ada di sekolah. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat mencapai hasil yang terbaik. Kami percaya semuanya karena pertolongan Tuhan. Tolong kami untuk menaati firman Tuhan ini dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Dan ayo kita terus belajar untuk hidup tertib. Tuhan Yesus memberkati.